Perkenalkan, nama saya Heni Astuti, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas PGRI Semarang. Nomor ujian saya 2020509 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Tetap semangat ya anak-anak, meskipun kita belajar dari rumah. Nah anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Gendis coba dipimpin berdoa. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di masa pandemi sekarang ini, kalian harus selalu menjaga kesehatan ya anak-anak. Makan makanan yang sehat bergizi, rajin berolahraga, rajin mencuci tangan, memakai masker jika berpergian, jaga jarak, dan ingat tetap di rumah belajar dengan giat. Sebelum pelajaran kita mulai, Bu Ri mau absen terlebih dahulu. Mbak Safa ada, Mbak Umu ada, Mbak Naya, Mbak Nesya, Mbak Vita, Ada Bu. Mbak Gendis, Mbak Raya, Mbak Isya, Mbak Zahra, ada semua ya. Nah anak-anak, agar lebih semangat kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Ayo kita menyanyi bersama-sama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih anak-anak. Nah, sekarang Bu Eni mau bertanya, siapa yang pernah pergi ke tempat wisata? Ya, Mbak Gendis pergi berwisata kemana? Ke Pantai Wates, iya. Kalau Mbak Vina Mareta
biasanya sukanya pergi ke tempat wisata kemana? Oh, ke Pantai Wates juga. Kalau Mbak Nesa kemana Mbak Nesa? Ke Jolong. Iya, di Jolong ada apa Mbak Nesa? Ada kebun? Iya, ada kebun buah naga. Ada kebun apa Mbak Nesa? Kebun kok? Iya, betul sekali. Nah, anak-anak, tempat wisata yang kalian sebutkan tadi adalah merupakan tempat umum. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bisa menikmati keindahan alam sebagai ciptaan Tuhan. Kita harus selalu menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan yang ada di tempat umum atau di tempat wisata. Nah, anak-anak, masih ingat tidak pembelajaran yang kemarin? Kita kemarin belajar tentang apa, anak-anak? Iya, kemarin kita sudah belajar tentang hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Nah, anak, pada hari ini kita akan belajar tentang tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum pada pembelajaran 1. Sudah siap anak-anak? Siap anak-anak? Nah, pada tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa diharapkan mampu menganalisis isi teks percakapan tentang lingkungan sehat di tempat umum dengan tepat. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menganalisis makna kosakata yang berkaitan dengan lingkungan sehat di tempat umum pada tes percakapan dengan tepat. Yang ketiga, siswa diharapkan mampu membuat laporan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan sehat di tempat umum dengan tepat. Yang keempat, siswa diharapkan mampu menganalisis bahan alam dan alat yang digunakan untuk membuat karya hiasan dengan tepat. Yang selanjutnya yang kelima, siswa diharapkan mampu membuat karya hiasan dengan tepat. Dan selanjutnya, siswa diharapkan mampu menganalisis banyak rusuk, sisi, titik sudut dengan tepat. Yang terakhir adalah siswa diharapkan dapat mengelompokkan bangun ruang berdasarkan banyak rusuk, sisi, dan titik sudut dengan tepat. Nah, anak-anak, coba sekarang perhatikan gambar ini, anak-anak. Ini gambar apa yuk? Apa, anak-anak? Iya, kebun kopi Jolong. Siapa yang pernah ke Jolong? Iya, betul. Di sana bagaimana suasananya, anak-anak? Indah, apalagi? Bersih ya. Banyak apa di sana, anak-anak? Di sana banyak terdapat apa? Tanaman, ya. Yang kedua, ini apa, anak-anak? Iya, siapa yang pernah ke sana? Ayo. Iya, di sana ada apa itu, Cah? Anak-anak. Ada buah naga. Ada kebun buah naga. Di sana kalian bisa memetik buah naga. Ya apa tidak, anak-anak? Di sana pemandangannya indah apa tidak? Iya. Bersih apa tidak di sana, anak-anak?
Iya, kita harus selalu menjaga kebersihan ketika kita berada di tempat wisata. Nah, anak-anak, ini adalah contoh lagi gambar wisata alam yang ada di Kota Pati, kota tempat kita. Itu apa gambar apa anak-anak? Air terjun apa? Air terjun apa? Air terjun Gerenjengan yang ada di Jolang. Siapa yang pernah ke sana? Iya. Di sana bagaimana, coba kalian lihat itu, amati pemandangannya bagaimana? Indah sekali, alami. Di situ ada apa saja anak-anak? Air terjun, apalagi? Tuh, apalagi di situ? Tuh, iya, banyak sekali tanaman. Indah apa tidak anak-anak? Agar lestari, apa yang harus kita lakukan anak-anak? Iya, harus menjaganya. Termasuk juga menjaga kebersihan lingkungan yang ada di tempat wisata. Nah, anak-anak, pada suatu hari Dayu dan teman-teman pergi berkarya wisata di Kebun Raya Bogor. Mereka bercakap-cakap dengan petugas yang ada di kebun raya tersebut. Coba perhatikan teks percakapannya ya. Coba dibaca yang bagian ini. Mbak Umu. Adik-adik, terima kasih telah karya wisata. Banyak tantangan ya. Ini juga Iya, terima kasih Mbak Umu. Tepuk tangan untuk Mbak Umu yang sudah lancar membacanya. Coba yang ini dibaca. Mbak Vina. Di hanya ada pohon, jadi tidak dibersihkan pun tidak apa-apa. Iya, betul. Terima kasih Mbak Vina. Tepuk tangan untuk Mbak Vina. Nah, yang ini bagian ini coba dibaca. Mbak Put. Itu harus tetap dibersihkan. Kita lihat indah dipandang. Iya. Nah, anak-anak, dari tes percakapan ini apa toh? Isi dari tes percakapan ini apa isinya? Kita harus memelihara kebersihan tempat wisata. Agar apa anak-anak? Agar bersih, agar apa lagi? Tampak asri dan indah. Nah, amati hasil karya Dayu dan teman-teman berikut. Dayu dan teman-teman membuat hiasan berupa vas bunga. Vas bunga ini berbentuk apa anak-anak? Iya, vas bunganya berbentuk balok. Balok ini merupakan contoh dari bangun ruang. Bangun ruang memiliki ciri-ciri yaitu mempunyai rusuk, sisi, dan titik sudut. Iya, betul sekali. Nah, anak-anak, sekarang kita cari tahu rusuk, sisi, dan titik sudut itu apa. Rusuk itu apa anak-anak? Rusuk adalah garis yang membatasi dua sisi. Sisi adalah bidang. Titik sudut adalah. Ya, rusuk adalah garis yang membatasi dua sisi. Sisi adalah bidang yang membatasi suatu bangun ruang. Sedangkan titik sudut adalah titik pertemuan minimal dua rusuk. Anak-anak perhatikan
perhatikan video bangun ruang berikut. Diperhatikan ya agar kalian lebih paham mengenai bangun ruang. Siap anak-anak? Halo, Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan Ibu Putri. Hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Bangun ruang atau disebut juga dengan bangun 3 dimensi adalah sebuah bangun yang memiliki ruang dan dibatasi oleh sisi-sisi. Contohnya, balok, kubus, dan prisma segitiga. Sebelumnya kita sudah belajar mengenal ruas garis pada bangun datar. Sekarang kita akan mengenal ruas garis pada bangun ruang. Pada gambar kubus tersebut memiliki ruas garis AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, dan DH. Kamu sudah mengetahui ruas garis pada bangun ruang. Tahukah kamu, ruas garis juga disebut dengan rusuk. Perhatikan. Selain rusuk, pada bangun ruang terdapat sisi dan titik sudut. Sekarang kita akan menghitung banyak rusuk pada balok tersebut. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Selanjutnya, kita akan menghitung banyaknya sisi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian banyaknya titik sudut. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Terima kasih telah menyimak pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi. Nah, anak-anak sudah paham belum setelah kalian melihat video bangun ruang? Nah, video tadi adalah gambar balok. Yang ini adalah titik sudut. Dan yang ini disebut sisi, yang ini garisnya adalah rusuk. Dari video tadi dapat diketahui banyaknya rusuk balok ada, banyaknya sisi balok ada, banyaknya titik sudut ada. Sudah paham anak-anak? Nah, sekarang kita akan mencoba menganalisis jumlah rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang. Yang pertama ini namanya apa? Kita hitung jumlah rusuknya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rusuknya ada berapa, Nana? Iya, ada 12. Sekarang kita hitung sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa, Nana? 6. Sekarang kita analisis titik sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti titik sudutnya ada 8. Dan kita lanjutkan. Ini bangun apa anak-anak? Kita hitung rusuknya ya. 1, 2, 3, 4, 5,
analisis sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisinya ada 6. Titik sudutnya kita analisis lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Ini namanya bangun ruangnya namanya apa? Kita analisis rusuknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kita hitung sisinya. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kita hitung titik sudutnya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik sudut. Yang nomor 4 ini nama bangun ruangnya apa? 5/4. Kita analisis banyaknya rusuknya. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, jumlah rusuknya ada 8. Kita hitung sisinya. 1, 2, 3, 4, 5. Sisinya ada. Iya, pintar sekali. Kita hitung titik sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5. Titik sudutnya ada berapa anak-anak? Ada 5. Pintar. Yang gambar yang ke-6 ini namanya bangun ruang apa namanya? Analisis segitiga. Kita analisis banyak rusuknya ya. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Betul sekali, pintar. Sekarang kita analisis jumlah sisinya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa sisinya? Sekarang kita analisis titik sudutnya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, betul sekali. Jumlah titik sudutnya ada 6. Yang terakhir ini adalah ini adalah gambar bangun. Iya, ini adalah gambar bangun ruang prisma seprilih. Nah, kita analisis jumlah rusuknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada berapa coba? 15. Ada 15, betul sekali. Sekarang kita hitung jumlah sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sisinya ada tuh. Kita analisis titik sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada berapa? Iya, pintar sekali. Tepuk tangan dulu untuk anak kelas 2 yang hebat-hebat. Anak-anak, nanti tugas kalian menganalisis jumlah sisi dan titik sudut pada bangun ruang di bawah. Ibu guru kasih contohnya ya. Yang pertama ini adalah gambar bangun ruang balok. Iya, pintar sekali Mbak Umum. Nah, balok ini cirinya adalah memiliki rusuk sebanyak 12, sisinya 6, dan titik sudutnya 8. Nanti kalian tarik garis lurus berdasarkan jumlah sisi, rusuk, dan titik sudut pada bangun yang sesuai dengan bangun ruang. Paham anak-anak? Sesuai ciri-ciri bangun ruangnya. Rusuknya yang betul, rusuknya di sini adalah 12, sisinya ada 6 dan titik sudutnya ada 8.
Paham anak-anak? Nah, nanti setelah kalian analisis jumlah, rusuk, sisi, dan titik sudutnya, kalian buat laporan sederhana berupa tabel seperti di bawah ini. Nanti masukkan gambarnya, kemudian tulis banyak rusuknya, banyak sisinya, dan banyak titik sudutnya. Mbak Umu, contohnya ini tadi. Ini adalah gambar. Kalau maka banyak rusuknya ditulis, banyak sisinya, banyak titik sudutnya. Silakan. Sudah paham anak-anak? Ya. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Sekarang Bu Eni mau bertanya. Senang tidak belajar hari ini? Ada yang ditanyakan tidak? Nah, mari kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kesimpulan yang pertama tadi apa Mbak Lisna? Isi teks percakapan tentang lingkungan sehat di tempat umum. Ya, kesimpulan yang pertama kita sudah menganalisis isi teks percakapan tentang lingkungan sehat di tempat umum. Yang kedua, coba Mbak Isa. Kesimpulannya apa Mbak? Membuat karya hiasan alam. Iya, kita sudah belajar tentang karya hias dari bahan alam. Apa Mbak Nesa kesimpulannya? Menganalisis jumlah rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang. Ya, yang ketiga kesimpulannya adalah kita sudah menganalisis banyak rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang. Nah, anak-anak. Nanti tugas kalian mengerjakan soal-soal evaluasi yang linknya Ibu kirim di WA grup ya. Dikerjakan ya anak-anak. Dan jangan lupa kalian harus belajar untuk pembelajaran berikutnya. Cukup sekian pembelajaran hari ini anak-anak. Sebelum pelajaran kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Coba Mbak Vita dipimpin berdoa. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya, cukup sekian pembelajaran hari ini anak-anak. Terima kasih untuk keaktifannya dalam pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Belajar dan tetap jaga kesehatan serta patuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enso. Kita Enso. Enso saya. Terus dia. Ini gitu ya.